saat kamu makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui serangkaian proses metabolisme dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Apa sih itu enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Enzim sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan karena bisa membantu proses kimia di dalam tubuh manusia. Dan ternyata, enzim itu merupakan salah satu bentuk protein fungsional di dalam tubuh loh. Tahu gak sih apa itu protein? Sejatinya, protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh DNA. Lalu, apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah dari DNA melalui proses transkripsi dan translasi. Sebelumnya, apa sih itu DNA? DNA adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas pula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan pirimidin. Basa purin yaitu adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin yaitu sitosin dan timin. Urutan 3 macam basa nitrogen disebut kodon, misalnya GGA. Jadi, kodon merupakan materi penyusun asam amino. Selanjutnya yaitu RNA. Struktur RNA hampir sama dengan DNA, yaitu terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Namun, basa nitrogen pada RNA itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis RNA, yaitu pertama, mRNA atau messenger RNA, tRNA atau transfer RNA, rRNA atau ribosomal RNA. Berbagai jenis RNA ini diperlukan untuk memudahkan ribosom dalam membaca berbagai RNA yang akan disintesis. Kemudian, bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Ada 20 asam amino yang menyusun protein tubuh kita. 9 diantaranya perlu kita konsumsi melalui makanan karena tubuh kita tidak dapat memproduksinya. Ini dikenal sebagai asam amino esensial. Namun, tubuh kita dapat memproduksi asam amino non-esensial. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Proses pertama, transkripsi, merupakan pengolahan DNA membentuk rantai mRNA yang terjadi di dalam inti sel. Setelah ditranskripsi, pesan genetik berupa kodon akan diterjemahkan di sepanjang molekul mRNA hingga terbentuk asam amino di ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya yaitu transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin ya? Jadi begini, DNA berada di dalam nukleus dan tidak dapat bergerak sendiri, tetapi ribosom di sitoplasma merupakan tempat pembuatan protein. Oleh karena itu, kode dari DNA perlu disalin dan dibawa ke ribosom oleh molekul yang disebut dengan messenger RNA atau mRNA sebelum protein dapat dibuat. Ini dia tahapan proses transkripsi. Di dalam nukleus, enzim RNA polimerase akan melepaskan dan membuka resleting 2 untai DNA yang mengandung gen pembuat protein. Hanya satu dari untai ini yang akan direplikasi. Pasangan basa nukleotida RNA komplementer dengan untai yang dipilih. RNA polimerase juga kemudian akan mengikat nukleotida RNA bersama-sama membuat RNA baru. Dan ini disebut sebagai messenger RNA atau mRNA. Dan seluruh proses di dalam nukleus disebut sebagai proses transkripsi. Lalu, bagaimana tahapan dari translasi?
Selanjutnya, mRNA kemudian akan berjalan dari nukleus dan keluar ke sitoplasma hingga menempel pada ribosom. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Ribosom kemudian menyatukan asam amino untuk membuat rantai polipeptida. Kemudian mengikuti urutan asam amino sesuai kode oleh mRNA. 3 kodon basa pada mRNA akan mengkode satu asam amino. Dan seluruh proses di ribosom ini disebut sebagai translasi. Selanjutnya, mari kita lihat terjemahannya secara lebih detail. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam ribosom? Transfer molekul RNA atau tRNA membawa asam amino tertentu berpasangan dengan mRNA di dalam ribosom. Jadi, tRNA membawa masuk asam amino dan mRNA memberikan informasi tentang urutan pasti asam amino yang perlu diikat bersama untuk memastikan bahwa protein yang dibuat itu benar. Semakin banyak tRNA yang cocok dengan mRNA, rantai asam amino menjadi semakin panjang. Dan akhirnya, rantai polipeptida akan terbentuk menjadi protein. Jadi, disinilah telah terjadinya sintesis protein. Di dalam nukleus, molekul DNA dilepaskan dari sekitar gen oleh DNA polimerase. DNA kemudian direplikasi dan mRNA terbentuk dalam proses transkripsi. mRNA telah keluar dari nukleus dan masuk ke sitoplasma, tempat ia berikatan dengan ribosom. Di ribosom, urutan nukleotida mRNA diterjemahkan oleh tRNA yang membawa asam amino terkait. Rantai polipeptida terbentuk dan pada akhirnya akan terlipat menjadi protein yang dibutuhkan. Oke, sekian video dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.